Saya Ramzan Tori, Kahilanim 032. Di sini kami dari kelompok 8 akan menampilkan video simulasi micro teaching dengan materi perubahan energi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu punya ice breaking nih. Ayo kita berdiri bersama-sama. Ikutin Ibu ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus semuanya? Sudah. Sekarang kalian duduk di bangkunya kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu ingin tanya nih kepada kalian, siapa yang pernah melihat baling-baling kipas itu berputar? Saya. Nah, menurut kalian baling-baling kipas itu berputar karena apa? Angin. Karena listrik ya. Kalau misalkan tidak ada listrik, energi apa ya kira-kira yang bisa menggerakkan baling-baling kipas? Angin. Ya, angin. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni yang pertama kita akan belajar tentang pengertian energi, yang kedua kita akan belajar tentang bentuk-bentuk energi, yang ketiga kita akan belajar tentang sumber energi, yang keempat kita akan belajar tentang jenis-jenis sumber energi, yang kelima kita akan membuat kincir angin sederhana sebagai bentuk penerapan dari energi alternatif, yang keenam kita akan belajar menganalisis cara kerja kincir angin dari perubahan bentuknya, dari energi gerak, energi listrik ke energi cahaya. Kemudian kita juga akan mempelajari analisis perubahan bentuk energi, dan yang terakhir kita akan menemukan manfaat dari eksperimen yang kita buat dari kincir angin tersebut. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk kelompok 1, 2, 3. Untuk kelompok 2, 1, 2, 3. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi. Tolong disimak baik-baik ya. Untuk materi yang pertama yaitu energi. Apakah kalian tahu apa itu energi? Nggak tahu Ibu. Sudah tahu apa belum? Belum. Oke, kita akan lanjutkan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Nah, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya membutuhkan energi, baik itu energi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, contohnya apa sih itu energi yang terlihat? Ketika kita menyalakan lampu, maka di lampu itu kan menyalur arus listrik ya. Nah, dari arus listrik itu akan berubah menjadi cahaya. Dan itu merupakan contoh bentuk energi yang terlihat. Untuk contoh bentuk energi yang tidak terlihat itu contohnya energi dalam tubuh kita. Ketika kita akan melakukan aktivitas, entah itu kita berlari, jalan, ataupun kita mengayuh sepeda, itu membutuhkan energi. Nah, energi dari tubuh kita itu berasal dari makanan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk energi. Ada 5 bentuk energi, yakni energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, energi listrik, dan juga energi panas. Untuk pertama yakni energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang bersumber dari cahaya. Nah, contoh dari energi cahaya ini yakni lampu, lilin, dan juga senter. Nah, ketika kita menyalakan lampu, lilin, dan juga senter di tempat yang gelap, maka akan terlihat terang dikarenakan di dalam
dari panel surya. Nah, panel surya itu kan membutuhkan energi panas dari matahari. Nah, dari energi panas matahari tersebut dapat berubah menjadi energi listrik. Untuk yang selanjutnya yaitu energi listrik ke energi cahaya dapat berupa lampu. Untuk yang ketiga yakni energi listrik ke energi gerak, contohnya kipas angin. Untuk yang keempat energi listrik ke energi panas, contohnya setrika. Dan juga yang terakhir energi listrik ke energi bunyi, contohnya bel di rumah dan juga radio. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, yang selanjutnya yakni kita akan belajar tentang jenis-jenis sumber energi. Nah, jenis-jenis sumber energi ini dibagi menjadi dua, yaitu energi yang dapat diperbarui dan juga energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk energi yang dapat diperbarui ini, jika kita menggunakannya terus-menerus, energi tersebut akan tetap ada dikarenakan energi tersebut berasal dari alam. Nah, kalau untuk energi yang tidak dapat diperbarui ini, jika kita menggunakan energi tersebut secara terus-menerus, maka energinya akan habis dan juga jika energi itu terbentuk kembali akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk sumber energi yang dapat diperbarui itu juga bisa disebut dengan energi alternatif. Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui, contohnya bahan bakar fosil yakni minyak bumi, gas alam, batu bara dan juga yang lain. Nah, energi ini disebut dengan energi alternatif dikarenakan energi ini itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga ramah lingkungan. Nah, contoh penggunaan energi alternatif yakni misalkan kita menggunakan panel surya. Nah, panel surya itu kan menggunakan energi panas matahari ya. Nah, dengan kita menggunakan energi panel surya, kita itu berarti sudah termasuk ramah lingkungan karena hanya menggunakan panas matahari yang kemudian berubah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya yakni sekarang kan sedang marak-maraknya sepeda listrik ya. Nah, kita itu tidak membutuhkan bahan bakar yang seperti bensin ataupun yang lain-lain. Dikarenakan apa? Dengan adanya sepeda listrik ini kan cuma kita itu memerlukan baterai. Ketika habis baterainya, kita hanya menyalurkan kepada listrik atau dicas. Untuk yang selanjutnya yakni contoh sumber energi yang dapat diperbarui ada energi matahari, angin, air, panas bumi. Nah, untuk yang selanjutnya yakni contoh sumber energi yang dapat diperbarui yakni biomasa. Nah, biomasa merupakan contoh sumber energi dari makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan. Untuk yang selanjutnya yakni ada biofuel. Nah, biofuel ini itu kalau biomasa itu dapat digunakan secara langsung bahannya, tapi kalau biofuel ini harus melalui prosesnya. Nah, itu ya perbedaan antara biomasa dan juga biofuel. Untuk yang selanjutnya yakni contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu ada minyak bumi, batu bara dan juga gas alam. Di sini Ibu sudah selesai menjelaskan materi pada hari ini. Ibu ingin bertanya nih kepada kalian kalau kalian tadi mendengarkan penjelasan ini dari awal hingga akhir. Nah, Ibu ingin bertanya, menurut kalian pengertian energi itu apa sih dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, silakan Mbak Dea. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menghasilkan perubahan. Nah, iya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menghasilkan perubahan. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dea. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Tadi ada bentuk-bentuk energi apa saja yang sudah Ibu jelaskan? Energi kinetik. Ya, terus habis itu energi apa lagi? Energi listrik. Ya, terus Bunyi, cahaya. panas. Nah, di sini berarti sudah tahu semua ya bentuk-bentuk energinya. Ya. Berarti anak-anak itu sudah paham ya. Nah, Ibu akan membagikan lembar LKPD kepada masing-masing kelompok untuk kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing ya. Ya, Ibu. Nah, masing-masing kelompok sudah menerima LKPD semua ya. Ya, Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan penggunaan LKPD. Nah, di sini pada lembar yang pertama ada tujuan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya. Untuk yang selanjutnya yakni ada petunjuk penggunaan LKPD. Nah, yang pertama yakni tulislah identitas kalian terlebih dahulu pada lembar covernya. Nah, di sini kalian silakan tulis identitas kalian berupa kelompok kalian itu dari kelompok berapa, kemudian nama anggota kalian juga ditulis beserta nomor absennya dan juga kelas kalian. Untuk yang selanjutnya yakni bagilah tugas secara adil kepada setiap kelompok. Nah, setiap kelompok itu harus membagi tugas secara adil dan juga ada di lembar LKPD yang di bagian yang ini. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Nah, untuk pembagian tugas kelompok di sini kalian menuliskan nama
sesama siswa, yakni teman-teman kalian, dan juga tugas yang dilakukan. Contohnya seperti ada yang membuat baling-baling ataupun ada yang menuliskan jawaban. Nah, untuk yang selanjutnya yakni bacalah setiap instruksi yang terdapat pada LKPD dengan teliti. Yang keempat, diskusikan jawaban kalian bersama anggota kelompok. Yang kelima, tulis jawaban pada kolom yang telah disediakan. Yang keenam, periksa kembali jawaban kalian sebelum dikumpulkan. Dan juga yang terakhir, presentasikan hasil proyek kincir angin yang telah kalian buat di depan kelas. Buka di halaman selanjutnya. Nah, di sini ibu punya cerita nih. Gudang gelap, yuk kita cari sumber energinya. Nah, di sebuah desa bernama Desa A ada sebuah tambak garam yang luas. Di tengah-tengah tambak itu berdiri sebuah gudang garam terdapat menyimpan hasil panen garam. Nah, gudang itu letaknya cukup jauh dari sekitarnya. Nah, tidak ada pepohonan di sekitarnya sehingga angin bertiup sangat kencang. Untuk menyalakan lampu di gudang, mereka harus menggunakan kabel listrik yang sangat panjang. Namun, kabel yang terlalu panjang sering terkena percikan air garam sehingga lampu di gudang sering mati karena konslet. Hal ini tentu berbahaya dan merepotkan warga. Sementara itu, untuk memanfaatkan sinar matahari hanya dapat dimanfaatkan pada siang hari, sedangkan pada malam hari gudang tetap gelap. Nah, dari cerita tersebut kalian bisa mengisi soal-soal yang sudah ibu tuliskan di sini, yakni yang pertama, coba perhatikan dari cerita di atas, apakah kalian menemukan sumber energi dalam cerita tersebut? Jika ada, coba tuliskan sumber energi apa saja yang kalian temukan. Kalian bisa mengisi jawabannya pada kolom yang sudah disediakan, yakni di sini ya. Untuk yang kedua, dari cerita di atas, menurutmu mengapa lampu di gudang garam sering tidak menyala pada malam hari? Yang ketiga, menurut kalian solusi apa ya yang paling tepat agar lampu di gudang tetap menyala tanpa menggunakan kabel listrik yang panjang, tetapi hanya memanfaatkan sumber energi yang ada di sekitar tambak untuk menyalakan lampu? Dan juga yang keempat, jelaskan alasan kalian memilih solusi tersebut. Nah, tadi sudah ya materinya sudah didengarkan. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan LKPD. Apakah sudah selesai? Oke. Sekarang ibu minta untuk kalian mengeluarkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat kincir angin. Ayo silahkan keluarkan. Ibu sudah. Ya. Sudah sudah. Oke. Ada apa? Ada sih alat dan bahannya? Boleh disebutkan? Bagus. Ada lampu. Ada dinamo. Oke, betul ya, ada kardus, ada botol bekas, dinamo, kabel, lampu, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian kan sudah menerima lembar kerja ya tadi ya? Nah, coba sekarang kalian buka lembar kerjanya dengan judul petualangan membuat kincir angin dan rahasia kincir angin keren. Ini dia aturannya. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di petualangan membuat kincir angin di sini ada rekan-rekan nih cara kalian membuat kincir anginnya seperti apa. Kemudian ada aturannya dalam membuat kincir angin. Salah satunya ada kincir anginnya itu dapat berputar dengan baik, dapat menyalakan lampu dan lain sebagainya. Nanti kalian baca sendiri ya. Selain membaca, kalian perlu memahaminya supaya nanti kincir angin yang kalian buat dapat bekerja dengan baik. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk membayangkan nih kincir angin seperti apa sih yang ingin kalian buat. Nanti bentuknya seperti apa, bilang bagi-baginya ada berapa, tiangnya seperti apa, dinamonya mau ditaruh di mana. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membayangkan dan berdiskusi bersama kelompoknya. Ayo silakan. Ayo. Ayo gimana? Balik-baliknya apa? Oh, ganjil. Bapak dua gimana? Udah selesai semua? Nah, sekarang ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Kalian bukan nih di lembar kerjanya. Ayo, anak ini tidak boleh berbicara sendiri. Ayo, di sini buka lembar kerjanya yang berjudul Ayo Rancang Kincir Anginmu. Sudah dibuka? Nah, di sini ibu mempunyai 3 pertanyaan. Yang dimana pertanyaan ini dapat kalian jawab melalui imajinasi kalian yang tadi sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Contohnya nih nomor 1, tuliskan 2 ide bentuk kincir angin yang berbeda. Kemudian nomor 2, gambarlah 2 sketsa kincir angin dengan bentuk yang sama tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Kemudian yang nomor 3, pilih salah satu dari kincir angin kalian yang paling baik dan sesuai dari aturan yang sudah ditentukan. Yo, silakan dikerjakan sekarang. Ayo, anak Dea sama anak Fili, anak Hanum juga harus diajak dong. Ayo, duduknya yang rapi yuk. Aku aja tidak apa-apa dengan mereka, karena kita juga masih belajar. Tuh, belajar. Gini dong, Pak Cimbe. Nomor 2
Oh, masih dikerjakan ya. Bagus sekali gambarnya ya. Terima kasih. Kerjasama ini, kerjasama. Ini mana? Ini panjang. Sebentar nanti sebelah sini. Ya, ayo. Sini nggak sih? Masih nggak? Ini kan di sana. Sini nggak sih turun ke bawah? Enggak. Gimana, sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, kita taruh dulu. Bolpennya ditaruh dulu dengan kaki ibu yang ada di depan. Nah, di sini ibu sudah membagi waktu nih cara membuat kincir angin dan percobaannya supaya apa? Supaya nanti kalian memaksimalkan waktu dan waktunya efektif, tidak membuang-buang waktu. Nah, kalian perhatikan ya. Di sini ibu membagi 3 bagian. Yang pertama, pembuatan kincir anginnya ibu beri waktu 20 menit. Kemudian, uji coba dan perbaikannya ibu beri waktu 10 menit dan presentasi hasil kincir anginnya adalah 5 menit. Paham? Oke. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah video yang perlu kalian amati supaya nanti kalian tidak bingung dalam pembuatan kincir anginnya. Ya. Nah, ini namanya. Ya. Ini namanya. Selanjutnya adalah kincir anginnya dapat menyalakan lampu. Tapi nah, sekarang ibu ingin kalian membuat bahan-bahannya berbentuk seperti kan tadi bufalonya masih berbentuk kotak, itu kan belum berbentuk bilah-bilahnya kan? Nah, sekarang ibu beri waktu kalian 10 menit untuk menyiapkan bentuk-bentuk dari kincir anginnya. Ayo, silakan. Jadi mana udah selesai membuat? Kita lihat dari kelompok 1 ya. Mana tiangnya, yang mana tiangnya? Ini lampunya ibu ini kincir angin. Loh, ini belum ya. Nanti dilepas dulu ya. Ibu belum menginstruksikan untuk menjadi 1. Oke? Ya, kelompok 2. Ini sudah ibu. Oh, ini Masuk garis-garisnya. boleh, Tiangnya mana? Oke. Bagus anak ibu. Nah, tadi kan waktunya itu 20 menit untuk membuat kincir angin. Tadi sudah 10 menit digunakan, sisa 10 menit lagi kalian gunakan untuk menyatukan bagian-bagian dari kincir angin sehingga kincir anginnya menjadi kincir angin yang utuh. Ayo, coba sebentar ya. Oke. Oh, ininya dimasukkan. Wah, imajinasinya. Gimana masukinnya ibu? Ayo, imajinasinya tadi seperti apa? Imajinasinya tadi seperti hot es. Oke. Nah, ini sudah keluar. Lalu bagaimana? Nah, ini intinya ditiup ibu pakai kipas. Oh, kelompok 2 sudah? Oh, sama ya imajinasinya seperti kelompok 1. Ibu mempunyai kipas angin. Nah, untuk menguji apakah kincir angin yang kalian buat dapat berputar dengan baik dan dapat menyalakan lampu atau tidak. Ibu mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ayo, gimana prosesnya? Sudah uji coba kok ibu. Oh, sudah. Kami cepat ya. Ayo, dari arah mana? Bang, coba itu lagunya. Wah, ternyata Bapak Satu berhasil ya. Sekarang ibu coba di kelompok 2. Apa berhasil ya? Ini Pasti ya, Ada jauh-jauh ini ibu. coba. Kamu pakai kipas kita kak? Apa kincir kita? Ada ibu. Kamu pakai kincirnya kita kak? Ternyata kelompok 2 tidak menyala ya. Tidak apa-apa kan kelompok 2. Di sini kan tadi ada uji coba dan perbaikan. Nah, di sini ibu akan memberi waktu kalian 10 menit untuk memperbaiki
Enggak. Oke, ternyata kebalikan dari kelompok 2 hanya baling-balingnya tidak copot, tetapi lampunya belum bisa menyala. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian kesempatan nih untuk kelompok 1 ke kelompok 2 dan kelompok 2 ke kelompok 1 untuk menanyakan nih. Kelompok 2 bisa menanyakan kenapa kincir angin kalian tidak menyala, sedangkan kelompok 1 bisa menyala, seperti itu ya. Nah, jangan lupa kalian membawa lembaran yang berisi nama kelompok yang diamati, ukuran kincir angin yang dibuat, jumlah baling-baling, posisi kincir angin, baling dapat berputar atau tidak, kecepatan putarnya, dan lama putarannya. Nah, di sini kalian isi ya. Paham? Paham. Bisa dilaksanakan kelompok 1 terlebih dahulu, kelompok 2. Salah satu aja ya. Ayo siapa yang mau? Dea. Ke kelompok 2. Paham? Ya. Ingat dong kincir anginnya. Ya, tadi ukurannya berapa? 14. Kelompok 2 ke kelompok 1 silakan. Wah, keren banget. Ukurannya berapa itu? 5. 7 tambah 5 11. Paling Baik anak-anak Bapak, di sini kalian semua kan sudah melakukan praktek untuk membuat kincir angin dan juga mendengarkan materi dari Ibu Elsa tentang energi. Nah, sekarang Bapak minta dari kelompok 1 dan 2 itu bisa mempresentasikan hasil dari kincir anginnya dan juga bisa menyampaikan hasil dari LKPD-nya. Ya, jadi langsung saja untuk kelompok pertama bisa maju ke depan untuk bisa mempresentasikan semuanya. Oke. Yang kelompok 2 masih mendengarkan nanti memberikan tanggapan untuk kelompok pertama. Oke. Karena kelompok pertama ini mau mempresentasikan hasil dari karya kincirannya. Jadi saya minta sebelum menyampaikan presentasinya silakan untuk bisa mempresentasikan diri ya. Paham? Paham. Silakan. Baik, di sini kelompok pertama sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Kristina. Saya Sabina Putri Islami. Saya Citra Eka Pratiwi. Di sini kelompok saya akan menjelaskan pembuatan kincir angin yang dibuat oleh kelompok 1. Nah, jadi yang pertama bahan-bahannya adalah dari nika, terus ada dinamo, terus ada kabel, terus ada kardus, terus ada Juga ada lem, terus ada lem, gunting tadi memakai gunting juga dan jadilah seperti dan sumbernya pakai kipas kincir angin. angin dan ini digunakan untuk menghasilkan energi angin. Pak sudah menyampaikan dari hasil kincir anginnya? Sudah bahan-bahannya. Sudah ya. Nah sebelum itu mungkin Bapak ada pertanyaan buat kelompok pertama. Nah mungkin manfaat kincir angin untuk lingkungan sekitar tuh apa buat kalian? Hemat energi karena sumber energinya dari angin, bisa menghasilkan cahaya tadi. Ada tanggapan dari kelompok kedua untuk presentasi dari kelompok pertama? tanggapannya ini karena di kelompok kami lampunya tidak bisa menyala. Itu bagaimana kok bisa menyala di kelompok pertama? Bagaimana itu? Mungkin bisa dijawab mungkin dari selaku kelompok pertama. Nah, jadi kami itu melilit kabelnya itu dengan hati-hati dan juga kencang. Nah, jadi juga karena di kelompok kami ada teman kami yang tahu arus listriknya arahnya mana. Jadi dari masaknya juga itu harus yang kencang, kemudian pas Yang waktu baliknya baling-balingnya itu juga kokoh, pas waktu di ini juga nanti itu berputarnya cepat sehingga cahayanya ini tuh bisa dapat terlihat dengan jelas. Seperti itu. Oke, sudah bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Izin meluruskan ya untuk yang disampaikan oleh kelompok pertama tadi memang betul bahwasanya memang untuk arah yang digunakan itu berfokus pada banyak faktor. Pertama dari baling-baling, yang kedua dari cara kita mengatur kabel yang kita kaitkan ke dinamo sampai ke lampu. Jadi itu salah satu faktor yang mungkin akan menjadi kendala ketika nanti akhirnya lampu itu hidup atau mati. Jadi apakah ada penyampaian lagi dari kelompok pertama? Sudah. Kalau sudah bisa kembali ke depan. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Karena kelompok pertama sudah menyampaikan presentasinya dari hasil karyanya, silakan dari kelompok kedua untuk bisa menyampaikan hasil karyanya. Monggo untuk maju ke depan. Ayo pernah dulu ya, pernah dulu ya. Nah, perkenalkan saya Wildan. Saya Arifah. Saya bisa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari membuat kincir angin. Mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Eka atau Mbak Isma. Baik, tadi bahan-bahannya kami menggunakan
kertas buffalo, lalu ada tutup botol, ada dinamo, ada kardus, ada kabel, ada lampu, serta ada kipas sebagai kipas yang ada anginnya sebagai energinya. Lalu kita merakitnya hingga menjadi kincir angin yang bisa mengalirkan energi dan berubah menjadi energi cahaya. Sudah? Nah, mungkin Bapak punya pertanyaan buat kelompok 2 sama pertanyaannya dari sama kayak kelompok pertama. Di sini dari kelompok kedua, manfaat apa sih yang kita bisa dapat di lingkungan sekitar dengan adanya kincir angin? Untuk jawabannya mungkin tidak ada berbeda dari kelompok sebelumnya. Ini kincir angin ini bisa bikin hemat. Karena apa? Karena dengan penggunaan kincir angin ini bisa lebih hemat menggunakan listrik nantinya, karena dimulainya dari angin sendiri baru itu bisa menjadi sumber cahaya. Tuh, tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Ya mungkin penyampaiannya sangat betul ya, dari hal masalah itu mungkin dari kelompok kedua ini lampunya masih belum hidup karena masih ada beberapa faktor yang harus diperbaiki. Tapi gak apa-apa, kalian sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu kelompok kedua. Mungkin sekarang bisa dibagi ke karena dari kelompok pertama dan kelompok kedua sudah mempresentasikan dari hasil karyanya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan klarifikasi dan juga penguatan dari apa yang sudah anak-anak pelajari dari awal sampai ke sekarang. Dan pastinya ketika kita kembali pada materi yang pertama, kita membahas tentang energi. Nah, energi di sini yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Elsa itu menyampaikan bahwasanya energi adalah kemampuan untuk berusaha dan mengalami perubahan. Ya, untuk yang bentuk-bentuk energi itu ada energi cahaya, energi bunyi, panas, gerak, dan listrik. Untuk energi cahaya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Elsa, ada lampu, ada senter dan sebagainya. Energi bunyi ada radio. Energi yang bergerak itu ada, di sini ada gambar ya, ada gambarnya ya, ada manusia yang mengayuh sepeda. Dan ada energi listrik yang dimana mungkin kita sering bertemu dengan energi listrik di sini. Ada energi panas yang mungkin kita rasakan, ada sinar matahari yang bermanfaat bagi tubuh. Dan pastinya ada perubahan energi dari energi panas ke energi listrik ke energi cahaya dan sebagainya. Dan di sini ada pengertian dari energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi dan atau tenaga untuk digunakan dalam berbagai kegiatan manusia. Seperti halnya kalian pasti paham lah tentang jenis sumber energi. Di sini jenis sumber energi ada dua, ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Nah, saya tanya nih dari kelompok pertama ke kelompok kedua, energi yang terbarukan apa aja? Ada Air, tanah, cahaya, terus biomasa dari biomasa, biofur. ya betul. Untuk energi yang tidak terbarukan Minyak bumi, batu bara, sama oke. Nah, pastinya teman-teman ini harus bisa pahami ya bahwasanya tentang pentingnya kalian memahami tentang energi dan sumber energi. Dan Bapak sampaikan bahwasanya untuk energi ini saja, Bapak boleh pinjam satu kincir anginnya. Nah, untuk kincir angin sendiri sebetulnya cara kinerja dari energi gerak ke energi cahaya itu melalui dari yang pertama adanya energi gerak dari kincir angin, yaitu melalui dukungan dari selaku kipas tadi. Nah, dengan setelah itu dengan adanya kincir angin ini dia akan membantu memutar dari kumparan yang ada di dinamo yang akhirnya menyalurkan listrik ke lampu. Akhirnya lampu itu hidup. Jadi memang ada faktor nih yang pastinya teman-teman bisa pahami pastinya dari kincir angin, dari dinamonya, dari kabelnya, pastinya dari selaku lampunya itu. Dan apa sih manfaat yang bisa kita gunakan untuk kincir angin sendiri di lingkungan kita? Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu banyak sekali ya pastinya. Dengan kalian bisa menggunakan kincir angin bisa memanfaatkan, bisa menghemat energi listrik seperti itu. Kalian bisa menggunakan, bisa menghidupkan, mungkin kalian bisa menghidupkan lampu di malam hari dengan menggunakan energi matahari atau angin yang sudah disimpan. Bahkan ada cerita bahasanya
kita di sini sama-sama Madura ya. Nah, Madura ini ada tambah garam, itu bisa menggunakan kincir angin untuk bisa menghidupkan mesin untuk bisa apa ya bahasanya panen garam seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita tuangkan untuk pembelajaran hari ini. Itu. Nah, sekarang dengan adanya Bapak yang memberikan penguatan tadi, silakan dari kelompok pertama maupun kedua untuk hasil karya dan juga rekam videonya bisa dikumpulkan di meja Bapak. Baik, setelah kalian mengumpulkan hasil karya kalian di meja Bapak, nah sekarang anak Bapak di sini saya berikan lembar evaluasi untuk bisa diisi ya. Saya berikan waktu sekitar 5 menit ya. Kurang, bisa Allah cepat. Maksudnya gampang. Ya Allah, Bapak soalnya berapa? Nah, di sini udah ada petunjuk ya, artinya ya, ada kalian harus menentukan nama terlebih dahulu. Setelah itu bacalah setiap soal dengan sebaiknya. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan dengan pensil. Kerjakan terlebih dahulu soal yang mudah. Dan yang terakhir adalah tulisan kembali jawaban sebelum dikumpulkan. Nah, sekarang Bapak minta anak Bapak untuk bisa mengerjakan. Oke, karena dari gimana? Apakah sudah untuk lembar evaluasinya? Nah, silakan untuk dikumpulkan Bapak ya. Sudah. Baik, karena anak Bapak sudah menyiapkan lembar evaluasi. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan buat anak-anak ini. Nah, materi apa yang kalian pelajari sekarang? Energi. Apa lagi? Perubahan bentuk ya. Oke, semuanya sudah betul ya. Nah, apakah pembelajaran menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada bagian pembelajaran yang menurut kalian itu sulit? Waktu membuat kincir. Oh, berincin. Ya, waktu itu menjawab soal. Ada soal? Iya. Ada lagi? Ada. Sama ya. Tiru. Yang baik mungkin bapak-bapak harap anak-anak bapak di sini bagian tersebut bisa kalian pahami nanti di rumah ya. Jadi pelajaran lebih pelajarannya. Nah, untuk pembelajaran yang menyenangkan gimana? Ada bagian yang menyenangkan nggak? Waktu lampunya menyala. Lampunya menyala. Terus? Waktu bayi-bayinya benar. Lampunya muter. Tapi tidak ada lampu menyala. Kalau kita itu, ini senang gitu. Oh iya iya. Jadi mungkin apa yang kalian pelajari sekarang, Bapak harap kegiatan yang memang kalian itu sulit atau bikin kalian menyenangkan, Bapak harap juga bisa kalian kembangkan lagi di rumah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sedikit motivasi. Bapak berharap anak-anak Bapak di sini bisa belajar banyak dari anak ini dan juga bisa mengembangkan pelajaran ini di rumah. Bahkan berharap anak-anak Bapak bisa menyebarkan ilmu ini ke teman-teman yang lain masyarakat, bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak tutup pembelajarannya hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak.